Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Rinus Pandi dari Winner Stocks Indonesia. Trading hari ini luar biasa ya. Eh, ya, tadi grup Barito luar biasa sekali ya, dan bahkan TPI hari ini all time high dengan full power. Kalau lihat candle monthly-nya, ngeri. Satu bulan ini TPIA naik 90-an persen. Luar biasa sekali ya. Wow, saya sampai amazing. Ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol banyak ya dengan tim analis saya. Ya, ya kita cerita-cerita, kita diskusi apa yang membuat TPIA bisa sampai begitu full power dan bagaimana rencana ke depannya gitu kan. Kebetulan dalam beberapa waktu belakangan ini saya banyak sekali mengamati TPIA, especially karena lagi mentoring analis untuk bikin research report. Dan research report yang saya pilih adalah untuk anak ini adalah TPIA. Dan ya, planningnya cukup besar ya, banyak hal yang akan terjadi di TPIA. TPIA saat ini kalau kalian tahu adalah salah satu pemain besar plastik ya, pabrik plastiknya, biji plastiknya terbesar di chemical. Kita ngomong chemical, tapi ngomong chemical yang berhubungan dengan plastik ya, produk plastik. Dia pemain terbesar, pabrik salah satu terbesar di ASEAN ya, salah satu yang terbesar. Dan untuk produksinya ya, kalau boleh dibilang di Indonesia ya, dia termasuk yang monopoli karena pesaing terdekat dia FPNI nggak bisa disejajarkan ya, terlalu jauh komparasinya. Dan dengan output TPIA saat ini pun itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia ya, jadi Indonesia tetap harus import. Dan oleh karena itu TPIA buat Chandra Asri, CAP2 ya, Chandra Asri Petrochemical, namanya itu pabrik ya, dan butuh 5 miliar US dollar ya. Saat ini yang terkumpul baru 30%, 1,5 miliar US dollar. Mungkin dengan masuknya investor baru, kemarin kan ada baru masuk investor baru, mungkin nambah nggak signifikan ya. Dan masih butuh dana sekitar 2,5 sampai 3,5 miliar US dollar, dan itu bukan uang sedikit. Dan dengan naiknya harga TPIA itu membuat valuasi perusahaan ini dinilai tinggi, sehingga orang yang mau memberi hutang itu cukup confident, dan sebenarnya tidak beralasan, maksudnya tanpa alasan juga. Kita tahu bahwa seperti saya sudah bilang tadi, kalau TPIA itu pemain besar dan di Indonesia boleh dibilang monopoli. Jadi nyaris sebenarnya, kalau kalian tahu mengenai istilah MOAT ya, MOAT. Jadi kita ada beberapa kriteria yang mengkategori atau melakukan analisa untuk pergerakan suatu saham, atau valuasi, sorry, bukan pergerakan tapi valuasi suatu saham ya, itu ada MOAT. MOAT itu istilah yang digunakan orang untuk melihat ciri khas dari perusahaan ini gitu. Apakah perusahaan ini dibandingkan peers-nya, pesaing-pesaingnya bagaimana, produk-produk yang dihasilkan bagaimana. Dan TPIA ini mode-nya tuh narrow banget ya, tidak ada, hampir nggak ada pesaing. Pesaing terdekatnya cuma FPNI, dan itu pun saat ini juga lagi bangun pabrik, dan kalau pabriknya jadi pun masih belum bisa dikomparasi, hasil outputnya masih jauh lah dibandingkan TPIA. Jadi TPIA ini valuasi luar biasa. Dan 29 Desember ya, persis di hari terakhir trading, dia akan mengadakan RUPS luar biasa yang agenda di dalamnya adalah mengumumkan perubahan susunan direksi dan penggantian nama ya. Jadi Chandra Asri, kenapa diganti namanya ya, kita cerita-cerita, ngobrol konspirasi teorinya. Karena Chandra Asri itu sudah tidak murni chemical aja, dia sudah merupakan industri, integrate industri. Di dalamnya ada pembangkit listriknya, ada pengolahan limbahnya, terus yang dia beli dari Krakatau, ya pembangkit listrik dan pengolahan limbah ya.
anak usahanya Krakatau Steel. Dan ya di dalam situ produk-produknya juga cukup banyak yang dihasilkan. Pokoknya luar biasa lah pokoknya di Chandra Asri ini. Dan kedepannya dia mulai mau masuk juga ke energi terbarukan. Jadi TPIA itu udah anak usaha yang juga berkembang menjadi mini holding jadinya. Barito Holding punya banyak usaha, turun ke TPIA, TPIA sendiri juga usahanya integrate semua. Yang saya bingung kenapa pembangkit listrik nggak dimasukin ke dalam pembangkit listrik. Maksudnya brand dikelumpulkan semua ke brand, tapi ternyata nggak bisa begitu karena ada beberapa yang di Chandra Asri itu nggak benar-benar renewables ya, ada yang juga masih PLTU. Jadi itu sebabnya masuk ke brand. Dan ya itu ya. Terus kira-kira valuasinya berapa nih kalau lihat kondisi kayak gini nih, kok kayak sky is the limit TPI ya. Ya kita ngobrol-ngobrol based on technical, kalau ada pola-pola yang nampak ya, dan kita berdasarkan hitung-hitungan dan berdasarkan cocokmologi ya, karena kita lihat valuasi market cap dari TPIA sekarang udah di kondisi, udah di angka berapa dan berapa, kita berspekulasi kalau TPIA berpotensi untuk lari ke atas, di atas 6.500 ya, mulai 6.800 sampai 7.000 itu udah upside-nya saat ini kita lihat. Jadi dan rasanya bukan tidak beralasan toh TPIA saat ini sudah penutupan tadi di 5.675, sempat menyentuh titik tertinggi 5.700. Artinya mau sampai target satu lagi udah tinggal nambah 1.000 rupiah aja, 1.000 poin aja. Ya kalau lihat pergerakannya sih dan lihat dari waktunya yang sudah, maksudnya besok udah Kamis, lusa Jumat, terus baru pembukaan lagi kan di hari Selasa, Rebo, dan Kamis ya kalau nggak salah ya. Betul nggak sih? Pokoknya tanggal 27, 28, 29. Artinya cuma tinggal 5 hari lagi ya. Wah, TPA masa sih nggak nyampe gitu ya. Coba kita kasih lihat chartnya deh. Saya sampai. Jadi ini monthly-nya luar biasa ya. Masa tinggal dikit lagi. Ya tinggal dikit lagi, masa nggak bisa? Ya kita berharap sih bisa nyampe, tapi tingginya. Dan kalau kayak ini sebenarnya ya kita juga ngobrol juga. That's why TPIA, Grup Barito semuanya mayoritas semua, hampir semua Grup Barito kenapa disirikin banyak orang, karena dia tidak kasih kesempatan orang untuk masuk. Jadi ketika dia narik itu cepat banget gitu loh ya. Jadi orang juga, dan kalau mau masuk mereka akan mikir berkali-kali lipat. Karena apa? Karena valuasinya udah ketinggian. Siapa yang masih berani masuk di harga segini? Nah, siapa yang berani masuk? Yang tadi aja di harga 5 ribuan aja orang juga udah nggak ada yang berani masuk karena valuasi udah tinggi dan naiknya juga udah tinggi ya. Orang bilang yang terbaik masuk di areal ini di 3 ribuan, tapi di 3 ribuan ini juga dikocok-kocok gitu ya. Jadi nggak gampang, nggak segampang itu, analisanya nggak segampang itu. Ya beruntung kalau kita sih udah fan-fan aja ya. Masuk dari udah dari kapan tahu ya. Kita profit di TPIA itu udah nggak kebayang lah, udah ya kita profit dari TPIA udah sering saya mention, walaupun saya tidak secara implisit atau kasih tahu kalau yuk, maksudnya dibikin video saya jarang sekali bahas mengenai grup Barito ya, jarang sekali saya. Kenapa? Karena yang saya lebih suka kalau TPIA itu udah tahu lah, semua orang udah tahu, nggak perlu direkomendasiin lah. Jadi ketika momennya bergerak ya udah enjoy aja gitu, udah bergerak aja, udah jalan aja gitu ya. Ya itu dari TPIA. Moga-moga masih ada upside sedikit ya. Kalau ada yang sudah profit taking ya enjoy aja ya. Udah profit taking silahkan nikmatin profitnya aja. Oke, ya mungkin kita langsung ke ulasan aja kali, ke market review aja ya. Market review hari ini IHSG-nya luar biasa sekali, langsung bam ke mendekati titik tertingginya selama kurun waktu 12 bulan ya, setahun terakhir. Kapan sih dia hit all time high? Oh iya ya, hampir setahun. Dia setahun terakhir itu tertinggi ya. Dia
hit all time high itu di bulan April 2022 dan ini udah Desember 2023 dan belum pernah sampai titik tertinggi dan ini sudah semakin dekat. Ya, biasa ya. Semakin tinggi posisinya, goyangannya semakin ini ya, semakin serem ya. Jadi hati-hati aja dan apalagi hari ini dia ada gap. Jadi rasanya dia bisa overshoot satu kali lagi terus habis itu dia koreksi ya. Waspadai profit taking di hari Jumat. Apalagi hari Jumat adalah hari libur bakal panjang gitu loh ya. Yang kita khawatirkan orang-orang yang pakai dana margin nih, yang pakai margin harus lepas secepatnya gitu ya. Jadi biasanya kalau kepepet dia pada jual di hari Jumat, jadi hati-hati aja ya. Itu. Transaksi hari ini nggak terlalu besar, cuma 8,7 triliun aja dan tapi asing masuk banyak banget, 624 miliar. Thanks to big banks, especially Bank BCA dan Bank BRI, mereka luar biasa sekali ya. Hari ini nyerap asing banyak. Oke, dan coba sektor ya. Sektor basicnya keren ya. Sayangnya BRPT agak melorot, tapi nggak apa-apa. Pada dasarnya ini masih keren lah ini sektor basic. Jangan-jangan TPIA masuk di sini nih, mungkin ya, basic material. Terus consumer, wow, keren ya. Slow but sure, pelan-pelan dia mulai naik ya. Terus habis itu sektor energi, ini juga bagus ya, pelan-pelan juga. Kalau besok dia naik lagi sih keren ini. Sektor finance, besok semoga bisa jadi motor penggeraknya nih. Sebentar, kok sektor finance foreign cuma 400 miliar, jangan-jangan di basic yang besar. Oh, enggak juga ya. Di mana ya? Yang kecil-kecil semua nih. Kecil-kecil semua. Healthcare malah minus ya. Posisinya kurang bagus. Hari ini gini. Hari ini naiknya cukup signifikan tapi candlenya pada jelek semua penutupan. That's why kita nggak terlalu banyak momentumnya nggak ke sini masalahnya ya. Orang cuma pakai ini untuk manfaatin menjadi retailer masuk aja. Kalau kita yang udah ngerti ya nggak mungkin masuk di sini. Sektor industri masih belum kemana-mana. Infrastruktur, nice. Oh dia infrastruktur ada 172 miliar. Nice ya. Saham brand kah yang bikin naik nih sektor ini? Consumer non cyclicals juga belum kemana-mana ya. Jadi kita cuma bisa bergantung di basic, finance, infrastruktur ya. Kita bisa sektor sama energi ya. Bisa di situ nih kita. Consumer belum terlalu ya. Properti juga masih kecil. Tekno juga belum kemana-mana ya. Transaksi juga kecil. Dan terakhir transportasi. Ini juga masih kecil, walaupun ada secerca harapan tapi masih nggak kemana-mana. Ya, kalau lihat kayak gini sih cukup optimis lah ya. Sedikit ada secerca harapan, saya bilang masih ada overshoot satu kali lagi naik, habis itu dia koreksi. Semoga cuma nutup gap aja, jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Oke, untuk itu market review dan bagaimana dengan ulasan. Pertama, Saratoga. Wow, ini rekomendasi kita hari ini ya, Saratoga. Nice. Habis Saratoga ada energi ya. Keren banget. Nice. Semoga lanjut ya. Habis itu ada BRPT. Nah, ini bikin galau tapi saya yakin belum selesai. Moga-moga besok bisa naik lagi. CMNT ini juga wow, keren ya. Nice ini. Kalau teman-teman pada ngeri masuk grup Prayogo, peluang masih banyak kok di saham-saham yang lain. Jadi ya tenang aja, nggak usah iri. Dan terakhir ada raw mineral. Raw mineral mungkin buy on break ya. Kalau dia bisa break out area 1485 ini baru oke. Sementara buy on weakness rasanya jadi strategi kita.
Ya, itu ulasan untuk rekomendasi kemarin. Terus untuk besok apa nih yang tanggal 21 Desember? Pertama ada INKP. INKP, kalau ingat INKP ada Tekim, tapi saya lihat dia hari ini transaksi cukup besar, dan kalau besok bisa naik di atas Skyline dan P-Line, menarik untuk cermati. Habis INKP ada Indi. Indi baru mulai mau naik nih ya. Setelah kemarin-kemarin ada di dasar samudra, tapi ini sentimen batu baranya masih belum oke, dan sebenarnya dia udah banyak diversifikasi ya. Dia mau masuk ke sektor lain yang masih akan trending. Indika ini lebih ke makin ke sini kayak makin lebih kayak perusahaan investasi ya. Portofolio dia nyaris perusahaan tambang ini udah banyak dilepas-lepasin. Jadi hati-hati ya, Indi lagi mencari jati diri ini ya. Terus habis Indi ada Excel, Excel Axiata juga rebound dari support. Moga-moga dia bisa lanjut naik ke atas, bisa kembali ke level 2250. Habis itu BRMS juga menarik. Kenapa? Lagi di support bottom dan MDK udah naik duluan. BRMS juga tahun 2024 harusnya bagus karena tambang dia yang kedua, proyek dia itu udah mulai bikin duit ya. Moga-moga bisa segera beroperasi full capacity. Last but not least yaitu Wasa. Wasa menarik ya. Ini sudah sideways cukup panjang, ceritanya juga cukup bagus. Cuma kita belum lihat kesungguhan atau dari market makernya belum ada cerita apa-apa lagi atau untuk bagaimana supaya bikin ini saham naik. Jadi trading pendek dulu kita manfaatin karena dia udah sideways terlalu lama aja. Jadi harusnya spike dulu. V-line aja dulu jadiin target ya. Kalau bisa breakout V-line kita baru cerita lagi. Kalau belum, jualan aja taking profit. Oke, itu dulu market review kita serta ulasan saham. Sharing-sharing kita. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa dapetin cuan. Oke, sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.